Halo teman-teman, semoga kalian semua hari ini sehat-sehat saja. Dan kali ini saya si pemuda desa ingin mengatakan sesuatu kepada kalian tentang dampak buruknya terhadap kita si miskin yang anti korupsi ya. Memang ada dampak buruknya terhadap kita yang hidup susah ya. Makanya kalian harus berhati-hati jika berbicara dengan orang lain gitu kan. Kalian mengatakan bahwa kalian anti korupsi, kalian harus hati-hati. Tentu para koruptor akan memusuhi kalian. Bahkan ini ya, para koruptor jika telah memiliki uang banyak, mungkin dari hasil korupsinya itu mereka bisa bayar orang buat mengisukan kita yang susah bahwa kita terkena gangguan jiwa gitu ya. Dan mereka pasti mampu membayar orang per orang begitu kan. Berapalah jika puluhan triliun mereka korupsi gitu kan. Dan kalau untuk satu desa atau satu kecamatan, pastilah mereka bisa itu bayar uang ke warga-warga desa untuk beberapa orang begitu kan, untuk mengisukan bahwa kita yang anti korupsi ini diisukan oleh mereka para koruptor ya. Dan diisukan kepada masyarakat bahwa kita terkena gangguan jiwa. Terus terang itulah kelemahan kita yang susah. Jika kita anti terhadap korupsi, nah tentu kita dimusuhi oleh para koruptor. Mereka tidak senang akan hal itu. Mereka ya, karena ya gampang saja kita dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh mereka. Jadi kita harus mengerti dengan keadaan kita, makanya harus hati-hati ketika berbicara di luar sana begitu kan. Kan kebanyakan itu kan kadang-kadang ada aktivis yang ya akhirnya tidak dipercayai. Nah itulah serangan-serangan politik dari para koruptor itu tadi gitu. Mereka mampu untuk menyuap untuk beberapa orang warga, untuk mengisukan bahwa kita itu mungkin terkena gangguan jiwa, atau mereka bahkan bisa saja menjebak kita gitu kan, dengan segala macam alasan mereka untuk mensiasati bahwa kita ya segala macam lah, atau tidak waras ya, bisa dianggap tidak waras gitu kan. Itulah cara para koruptor itu nantinya. Sebenarnya itulah harus berhati-hati ya. Kan tentu satu lawan banyak itu tentu kita kalah. Apalagi banyak yang curang kan. Nah, koruptornya curang, koruptornya kan ya, namanya saja koruptor pasti curang ya kan. Nah, makanya harus hati-hati kalian jika membahas sesuatu di luar sana atau dimanapun kalian berada, harus hati-hati karena mereka pasti bisa menutupi perbuatan dan niat mereka itu. Tentu dengan uang mereka merasa bisa melakukan segalanya, kan mungkin bisa mengisukan kita yang mungkin kita anti terhadap korupsi, lalu mereka isukan bahwa kita kena gangguan jiwa ataupun apa gitu. Nah, itulah kelemahan kita. Karena apa? Kita tidak punya ya mungkin keadaan ekonomi yang susah. Maka dari itu kalian harus hati-hati. Bahkan kalian bisa saja terjebak ke dalam masalah. Kalian bisa tidak mampu mengontrol emosi kalian. Nah, itu sebenarnya ulah mereka. Nah, karena mereka memusuhi kita begitu. Kenapa mereka memusuhi kita? Mungkin karena kita anti terhadap korupsi di negara ini. Makanya harus hati-hati. Kita harus sadar dengan kelemahan kita.
perlindungan hukum mungkin sulit untuk dimengerti di negara kita ini. Ya, terus terang kita lemah melawan para koruptor yang mungkin koruptor berjamaah begitu ya. Kita lemah, tentu kita lemah. Mereka lebih punya banyak uang, bahkan kekuasaan dan uang itulah adalah power mereka. Kita lemah karena keadaan kita yang susah, memang disusahkan gitu oleh mereka, para koruptor. Makanya harus hati-hati ya di luar sana. Hati-hati saja untuk membahas tentang politik. Harus hati-hati. Cenderung mereka memang punya kekuasaan. Nah, kalau punya kekuasaan dan mereka bisa bayar siapa saja, itulah mungkin trik-trik mereka di negara kita ini terhadap orang yang susah dan anti korupsi di negara ini. Saya katakan hal ini maksud saya agar kalian berhati-hati saja sebelum semua ini terjadi. Mudah-mudahan hal ini juga tidak terjadi. Kita tidak bisa terjebak ke situasi fitnah yang mereka buat. Harus hati-hati. Kita memang tidak tahu siapa para koruptor itu.